women working in massage parlors. Cases arose. We became certain that this was To what type of person the killer was. He developed the murder weapon himself. His skull was studded circles of these cases. There was footage that was captured on Jimmy. We lost him. We're screwed if we don't catch the runaround. But it's... Berbicara tentang serial killer memang gak ada habisnya, dan mampu membuat bulu kuduk kita merinding dengan aksi yang mereka lakukan. Menurut Atlas Dunia pada tahun 2020, Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah pembunuh berantai terbanyak di dunia, yaitu 3.204 orang. Kemudian disusul oleh Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Italia, Jepang, Jerman, Australia, India, dan Rusia. Istilah pembunuh berantai sendiri dipopulerkan pada tahun 1970 oleh seorang alumni Michigan State University yang juga merupakan agen FBI yang bernama Robert Ressler. Nah guys, meskipun Korea Selatan tidak termasuk dalam kategori 10 besar dengan jumlah pembunuh berantai terbanyak di dunia, namun kasus pembunuhannya tidak kalah mengerikan dan sering juga dijadikan sebuah film. Salah satunya yang akan saya bahas sekarang, yaitu sebuah film yang terinspirasi dari kasus pembunuh berantai yang dilakukan oleh Yoo Yong-chul. Gimanakah kisah selengkapnya? Dan seperti biasa di akhir film saya akan menjelaskan latar belakang si pelaku. Yuk kita bahas. Pria ini bernama Jung Ho. Jung Ho memiliki bisnis penyewaan jasa esek-esek, yang dimana wanita-wanita tersebut akan dikirimkan ketika ada klien yang memesan melalui pesan singkat kepada Jung Ho, yang nantinya barulah wanita tersebut diantar sesuai alamat yang dituju. Bisnis ini sudah cukup lama dia jalankan. Dulunya dia merupakan seorang detektif yang bisa dibilang handal dalam menghadapi suatu kasus. Namun seiring berjalannya waktu, Jung Ho ketahuan dan diberhentikan dari profesi sebagai seorang detektif. Dan kini Jung Ho lebih memilih untuk mengembangkan bisnis esek-esek ini sendiri. Sampai pada suatu hari, ada salah satu klien yang ingin memesan wanita. Kemudian Jung Ho mengirimkan salah seorang wanita untuk datang ke klien tersebut. Ketika wanita ini datang untuk bertemu dengan kliennya, klien itu lalu mengajak ke rumahnya. Namun anehnya wanita itu tidak kunjung kembali dan membiarkan mobilnya dalam keadaan tidak terurus selama beberapa hari. Di sisi lain Jung Ho mencari wanita yang hilang tersebut. Sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan mobil pekerja wanitanya di distrik Mangwon. Dia mengira bahwa pekerjanya kabur. Setelah mengetahui itu, Jung Ho memutuskan kembali ke kantor. Di kantor sana, Jung Ho baru menyadari jika ada dua wanitanya yang hilang dan tidak kembali. Tentu hal itu membuatnya geram karena kehilangan pendapatan. Ketika Jung Ho keluar, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya yang bernama, kita sebut aja Dungu. Dungu mengatakan komplainan kliennya yang gak cocok sama wanita-wanita yang dikirim. Jung Ho yang gak mau kehilangan pelanggan-pelanggannya, terutama kehilangan pendapatannya, Jung Ho pun menghubungi seorang wanita bernama Mi Jin agar segera menemui klien tersebut, meskipun keadaan dia sedang tidak enak badan. Mi Jin lalu bergegas menemui kliennya. Jung Ho yang baru saja sampai di kantornya pun terkejut ketika melihat ponselnya yang berisi nomor dengan akhiran 4885. Dia merasa nggak asing sama nomor itu. Setelah diperiksa, ternyata benar. Nomor itu merupakan nomor yang sebelumnya telah memesan dua pekerja wanitanya, yang kini juga telah memesan Mi Jin. Di sini Jung Ho berasumsi bahwa klien yang memesan dengan akhiran nomor 4885 itu telah menculik lalu menjualnya. Jung Ho khawatir seandainya Mi Jin tidak kembali seperti dua gadis lainnya. Dia pun menghubungi Mi Jin dan berpesan agar memberitahukan alamat dari kliennya saat ini, yaitu pemilik nomor 4885 tadi. Sesampainya di rumah kliennya itu, Mi Jin lalu dibawanya masuk ke dalam. Di sana dia beralasan mau mandi dulu. Padahal dia ingin memberitahu alamat kepada Jung Ho di mana dia berada saat ini. Namun ternyata tidak ada sinyal di ruangan itu.
Jendela pun tidak bisa dibuka karena terhalang tembok dari luar. Tidak kehabisan akal, Mi-jin lalu beralasan mau mengambil pengaman yang tertinggal di dalam mobilnya. Tapi saat akan keluar, ternyata pintunya telah digembok yang membuat dia tidak bisa pergi dari sana. Yang akhirnya pria tersebut mengikat kaki dan tangan Mi-jin. Dia berniat akan menghabisi wanita malang tersebut menggunakan perkakas bangunan. Ternyata guys, pria ini adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini dicari atas hilangnya beberapa wanita. Banyak orang yang telah melaporkan kejadian ini kepada polisi, namun pelakunya tidak kunjung ditemukan. Ketika sedang asik dengan korbannya, bel rumah mendadak berbunyi. Bergegas pria itu memeriksa tamu yang datang. Tamu yang datang adalah sepasang suami istri tua yang lagi nyari Tuan Park. Mereka mengatakan kalau Tuan Park adalah pemilik rumah ini. Sedangkan pria itu mengatakan nggak ada orang yang bernama Tuan Park di sini. Tiba-tiba muncullah seekor anjing putih yang bernama Pungsan. Pasangan tua itu mengenali Pungsan. Karena hal tersebut, pria kopet langsung berubah pikiran. Sambil meminta maaf, dia meminta mereka masuk ke dalam rumah. Dan setelah keduanya berada di tengah ruangan, dia mengambil palu dari kamar mandi dan menghabisi mereka berdua. Setelah itu, pria kopet pergi dari sana menggunakan mobil milik korbannya, berniat untuk melenyapkan barang bukti. Di tempat lain, Jung Ho yang tidak bisa menghubungi Mi-jin kemudian memutuskan untuk memeriksa rumah di daerah itu satu persatu sambil menanyai orang-orang di sekitar. Ketika sedang berputar-putar, secara tidak sengaja dia bertabrakan dengan mobil pria kopet itu. Jung Ho turun dari mobil. Dia melihat bajunya terdapat cipratan darah yang masih segar. Curiga dengan pria yang ada di hadapannya itu, lantas dia menelpon nomor yang belakangnya 4885. Dan benar saja, nomor tersebut adalah miliknya. Merasa terancam, pria itu kabur dari Jung Ho. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Yang singkatnya, Jung Ho berhasil menangkap dan membuatnya babak belur. Akibat meninggalkan mobil di jalan, membuat orang-orang yang akan melintas tidak bisa melewatinya. Sehingga ketika Jung Ho akan membawa pria itu masuk ke dalam mobil, tiba-tiba ada seorang polisi menghampiri mereka. Polisi itu curiga dengan kedua orang ini, lalu membawanya ke kantor. Saat di kantor, Jung Ho mencoba menghubungi rekannya bernama Gilwo yang masih menjabat di kepolisian. Namun Gilwo sedang ada kesibukan lain menjaga wali kota yang tengah berkunjung ke kota Seoul. Di dalam kunjungan itu, tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan kotoran kepada wali kota tersebut. Pelakunya pun akhirnya ditangkap oleh para polisi yang sedang berjaga. Di kantor sana juga pria kopet itu diinterogasi karena pengakuan dari Jung Ho bahwa dia telah menjual pekerja wanitanya. Pria yang diketahui bernama Yongmin itu membantah atas tuduhan menjual. Tapi dengan sikap dinginnya, dia mengaku jika dirinya telah menghabisi wanita-wanita yang ia pesan. Fiksi ini the real psikopat, tanpa ada rasa takut dan penyesalan. Malah dia mengakuinya di hadapan polisi. Karena pengakuan Yongmin, Jung Ho pun menceritakannya kepada Gilwo. Gilwo jadi teringat kasus pembunuhan berantai yang belum terungkap, yaitu kasus pembunuhan di wilayah Mapo. Sambil membawa tersangka pelemparan wali kota, Gilwo bergegas ke kantor polisi untuk membawa Yongmin bersamanya.
Singkatnya, Jung Ho berhasil menemukan STNK dan beberapa kunci di dalam mobil yang dibawa oleh Yong Min tadi. Berdasarkan alamat yang dia dapat dari STNK, Jung Ho meneruskan pencarian Mi Jin ke alamat tersebut. Jung Ho bertemu dengan anak dari kedua orang tua yang dihabisi oleh Yong Min. Dia mengatakan jika orang tuanya pergi menghadiri pertemuan, namun sang anak belum tahu kalau orang tuanya telah tiada. Tidak sampai di situ saja, Jung Ho memanggil si Dungu dan memintanya mencari rumah yang pas dengan salah satu kunci dari beberapa anak kunci yang Jung Ho temukan, karena dia yakin Mi Jin pasti berada di sana. Dan menurut asumsi Jung Ho, rumah tersebut pasti memiliki ruang bawah tanah. Setelah itu Jung Ho bergegas ke kantor polisi karena Gilwo memanggilnya datang ke sana. Singkat cerita, polisi bergerak cepat kejar-kejaran dengan waktu mencari bukti dari hasil pengakuan Yong Min. Karena jika mereka dalam waktu 12 jam tidak bisa mendapatkan bukti, maka kemungkinan besar Yong Min akan dibebaskan. Itulah salah satu penyebab kenapa Yong Min dengan percaya diri mengakui pembunuhan. Karena dia yakin polisi nggak bakalan bisa menemukan para korban. Meskipun diinterogasi beberapa kali di mana dia menguburkan korban-korbannya, tapi tidak semudah itu dia akan memberitahu lokasi sebenarnya. Kemudian Gilwo meminta Jung Ho bersama seorang polisi pergi ke rumah Mi Jin untuk mendapatkan sampel DNA. Sesampainya di sana, Jung Ho yang mengira rumah Mi Jin kosong pun merusak pintu depan. Namun ternyata ada anak perempuan Mi Jin yang ditinggalkannya seorang diri. Merasa kasihan kepada anak itu, Jung Ho lalu membawa ikut dengan dirinya. Tidak henti-hentinya Jung Ho terus mencari keberadaan Mi Jin. Dia menemui kakak dari Yong Min. Dari kakaknya Yong Min, dia mendapatkan informasi bahwa adiknya itu pernah dipenjara. Di tengah upaya mencari bukti tambahan, terungkap fakta bahwa Yong Min pernah membuat pengakuan 2 kali di polsek yang berbeda. Namun karena tidak adanya bukti yang cukup kuat, jaksa pun melepaskannya kembali. Di sini Yong Min sepertinya mengerti hukum dan memahaminya dengan sangat baik, sehingga dia tidak pernah dihukum meskipun sudah mengakuinya. Kepala Kapolsek memerintahkan para anggotanya untuk mencari keberadaan jasad para korban di lereng gunung. Menurutnya, nggak mungkin kalau Yong Min menguburkan di depan halaman rumah. Sialnya mereka tidak menemukan apapun di tempat tersebut, meskipun dengan susah payah di bawah guyuran hujan yang deras. Jung Ho belum menyerah untuk menemukan Mi Jin. Kali ini dia melacak kegiatan Yong Min. Jung Ho mendatangi beberapa tempat yang menawarkan jasa wanita BO. Dari pelacakan tersebut, dia bertemu dengan seorang wanita yang pernah dipesan Yong Min. Wanita itu mengatakan bahwa Yong Min menderita. Dia juga berkata, jika Yong Min pernah meminta untuk tinggal bersamanya, akan tetapi dia menolak. Penolakan tersebut membuat Yong Min marah, lalu mengancamnya. Nggak mau ambil pusing, lantas wanita tersebut memblokirnya. Namun sayangnya bukti-bukti itu telah dihapusnya, sehingga Jung Ho gagal mendapatkan bukti. Tiba-tiba si Dungu menelpon. Dia melaporkan bahwa dirinya menemukan sebuah ruangan yang cocok dengan salah satu kunci yang dibawanya. Tidak ingin membuang waktu, Jung Ho bergegas ke tempat itu. Sesampainya di sana, Jung Ho tidak menemukan Mi Jin. Ketika Jung Ho akan pergi dari tempat tersebut, seorang pria tiba-tiba muncul. Namun entah kenapa, saat pria itu melihat Jung Ho, dia langsung melarikan diri. Pria itu tertangkap dan mengaku bahwa dirinya hanyalah teman Yong Min waktu di penjara dulu. Yong Min pernah tinggal di tempat itu sebentar saja. Setelah itu dia pergi entah kemana. Saat sedang menginterogasi, secara tidak sengaja pandangan Jung Ho teralihkan pada dinding tembok ruangan itu yang bergambar Yesus.
Karena tidak mendapatkan yang dicarinya, Jung Ho akhirnya pergi dari sana. Ketika akan memasuki mobil, dia tidak melihat anaknya Mi Jin. Dia panik dan membangunkan si Dungu yang ketiduran. Ternyata anak itu keluar secara diam-diam karena melihat wanita yang mirip dengan ibunya. Setelah mereka mencari kemana-mana, Jung Ho akhirnya menemukan gadis kecil itu dalam keadaan tergeletak di tengah jalan dengan kotak makanan berserakan di sekitar tubuhnya. Jung Ho mengira anak itu habis ditabrak pengantar makanan. Bergegas dia membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan pertama. Jung Ho yang diliputi amarah kemudian pergi menuju kantor polisi dan menghajar habis-habisan si Yong Min. Dia memintanya menunjukkan tempat di mana Yong Min menyembunyikan Mi Jin. Polisi yang mengetahui hal itu membiarkan Jung Ho menghajarnya karena sepertinya para polisi sudah kebingungan dengan kasus ini. Ditambah waktu yang sudah mepet. Dengan terpaksa Yong Min memberitahukan lokasi tersebut, tapi dia memberi lokasi palsu untuk mengulur waktu. Dan benar saja, para polisi tidak menemukan satupun korban di tempat itu. Mi Jin yang tersadar berusaha melepaskan ikatannya menggunakan pecahan keramik kamar mandi tersebut. Jaksa yang mengetahui hal ini kemudian meminta kepada Kapolsek untuk membebaskan Yong Min karena tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menghukumnya. Selain itu, waktu mereka mencari bukti pun sudah habis. Karena Yong Min tidak terbukti bersalah, otomatis jaksa memerintahkan pihak kepolisian untuk menangkap Jung Ho yang telah memukuli orang yang tidak bersalah. Di lokasi penggalian, Jung Ho berusaha melarikan diri dari kejaran para polisi, hingga akhirnya mereka berhasil menangkap lalu membawanya ke sebuah mobil. Waktu yang terus mendesak membuat Jung Ho nekat dan menghajar beberapa polisi di mobil tersebut. Lalu dia berlari menuju wilayah distrik Mangwon. Sisi lain, Yong Min telah terbebas dari kantor polisi. Dia menuju ke suatu tempat, namun ternyata polisi masih mengawasi gerak-geriknya dari belakang. Mi Jin yang berhasil melepaskan ikatannya kemudian berusaha melarikan diri dari sana. Dia berlari dengan penuh rasa ketakutan sambil mencari bantuan. Lalu dia menemukan sebuah toko dan meminjam telepon untuk menghubungi Jung Ho. Padahal Jung Ho sedang berlari untuk mencarinya. Tidak lama dari itu, Yong Min yang kehabisan rokok masuk ke toko di mana Mi Jin berada, berniat untuk membeli rokok. Dengan polosnya pemilik toko tersebut malah mengatakan bahwa ada seorang wanita yang terluka akibat perlakuan orang gila. Pemilik toko itu juga meminta Yong Min jangan dulu pergi kemana-mana sebelum polisi datang. Dia khawatir orang gila itu akan ke toko miliknya. Yong Min kemudian meminta palu kepada si ibu itu. Ibu itu mengira palunya digunakan untuk berjaga-jaga, tapi ternyata ia gunakan untuk menghabisinya. Setelah selesai, dia menghampiri Mi Jin dan juga menghabisinya dengan cukup sadis. Di sisi lain, seorang polwan yang mengikuti Yong Min pun curiga karena tidak keluar dari toko tersebut. Setelah dicek, ada 2 jasad ditemukan tergeletak. Nggak lama kemudian para polisi berdatangan ke TKP. Jung Ho yang melihat hal itu lalu menghampirinya. Dia mencoba menerobos masuk ke dalam, tapi mereka menahan Jung Ho dari luar dan tidak diperbolehkan masuk. Dengan perasaan sedih, Jung Ho melihat Mi Jin yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan.
Lalu Jung Ho menjenguk anaknya Mi Jin di rumah sakit. Dia menatap gadis kecil yang masih terbaring lemah itu dengan pandangan bersalah. Masih dengan perasaan amarah, Jung Ho tidak tinggal diam begitu saja. Dia kembali ke toko itu untuk mencari barang bukti lain. Jung Ho masuk ke dalam toko. Dia mendengarkan pesan di kotak suara yang berasal dari telepon terakhir Mi Jin. Dia baru menyadari bahwa Mi Jin sudah berusaha menghubunginya saat sedang di jalan tadi. Setelah itu dia menoleh ke jendela rusak yang sepertinya dibuka dengan paksa. Dari jendela itu, Jung Ho melihat lampu salib gereja Mangwon. Tanda itu memberikan sebuah inspirasi kepada Jung Ho. Dia kembali mengunjungi rumah pasangan tua yang dihabisi oleh Yongmin. Di tengah melihat kalender di rumah tersebut, Jung Ho membaca tulisan bahwa kalender tersebut dicetak oleh gereja Mangwon. Kemudian dia menuju gereja tersebut. Di rumah persembunyiannya, Yongmin baru selesai menggali tanah untuk menguburkan jasad pasangan tua itu. Setelah selesai, dia lalu memanggil anjing putih. Tanpa basa-basi, hewan malang itu pun ikut dihabisinya. Sebelum masuk, Jung Ho berhenti di depan gereja sambil memandangi patung Yesus. Patung tersebut mengingatkan Jung Ho pada gambar lukisan di ruangan temannya Yongmin tempo hari. Lukisan dan patung itu terlihat sangat mirip. Karena Jung Ho merasa lukisan dan patung itu memiliki keterkaitan, dia pun menjumpai pastor gereja Mangwon. Lalu dia menunjukkan identitas Yongmin. Dari sang pendeta, Jung Ho mendapatkan info bahwa Yongmin ternyata adalah orang yang memahat patung di gereja Mangwon. Dia mendapatkan pekerjaan tersebut dari Pak Dongwon, yaitu seorang pengusaha konstruksi yang mengurusi perluasan gereja. Pak Dongwon juga adalah pemilik rumah yang didiami oleh Yongmin saat ini. Jung Ho lalu menuju kediaman Tuan Pak. Sesampainya di sana, dia masuk menggunakan kunci yang dia temukan waktu itu. Jung Ho mengabari Gilwoo alamat Yongmin berada. Akhirnya Jung Ho bertemu dengan Yongmin di saat dia akan pergi menggunakan jas entah mau kemana. Singkatnya mereka berdua bertarung habis-habisan dan membuat Yongmin tersungkur tidak berdaya. Karena mengira Yongmin tidak bisa apa-apa lagi, dia mengendorkan perlawanannya sambil melihat sekitar. Secara tidak sengaja, dia melihat kepala Mi Jin di dalam akuarium. Namun tiba-tiba Yongmin berhasil bangkit dan memukul Jung Ho. Pertarungan pun terjadi lagi. Ketika akan menghabisi Yongmin, tiba-tiba para polisi datang dan menghentikan mereka berdua. Setelah meringkus Yongmin, polisi memeriksa halaman depan rumah dan menemukan semua jasad korban-korbannya. Mereka membawanya untuk diidentifikasi. Akhir kisah, kita diperlihatkan Jung Ho yang berada di rumah sakit untuk menemui anaknya Mi Jin. Dia bertekad meninggalkan bisnisnya agar bisa merawat gadis kecil yang malang ini. Yu Yongchol terlahir di tahun 1970 di sebuah keluarga yang tidak beruntung. Bisa dikatakan ayah dan ibunya ini miskin. Selain itu, ayahnya ini sering melakukan juga seorang alkoholik. 2 poin ini aja udah parah. Ditambah ayahnya selingkuh dan menikah lagi dengan cewek lain. Jadi Yongchol ini memiliki ibu kandung dan ibu tiri. Setelah ayahnya menikah lagi, Yongchol sempat tinggal bareng ayah dan ibu tirinya itu.
Ibu tirinya ini sangat tidak menyayangi Yongchol. Bahkan saat ayahnya main tangan, ibu tirinya ini ikut-ikutan main tangan juga, sehingga dia benar-benar tertekan, nggak merasakan kebahagiaan semasa kecilnya. Padahal pas waktu sekolah, dia memiliki bakat menggambar dan ingin melanjutkan ke sekolah seni, berharap menjadi seorang pelukis terkenal. Namun takdir berkata lain, Yongchol tidak diterima masuk ke sekolah SMA seni, karena ternyata dia ini buta warna. Nah, mulai dari sinilah, entah frustasi karena tidak diterima ke sekolah yang dia inginkan, atau mungkin juga sebab depresi semasa kecilnya, dia pun mulai melakukan tindakan aksi kriminal, mulai dari dia juga sering keluar masuk penjara, hingga akhirnya pada periode 2003 sampai 2004, dia melakukan tindakan kriminal yang membuatnya terkenal, hingga mendapat julukan. Aksi kriminalnya termasuk yang paling parah yang pernah terjadi di Korea Selatan. Kebanyakan korbannya adalah orang kaya dan para wanita. Semua itu ternyata bukan tanpa alasan. Dia merasa iri dengan orang kaya karena ia berasal dari keluarga tidak mampu. Dan alasan dia mengincar wanita adalah karena dendam. Dia pernah disakiti oleh wanita, termasuk istrinya yang menceraikannya saat dia berada di dalam penjara. Dia shock berat saat diceraikan oleh istrinya itu. Setelah perceraian dengan istrinya itu, dia sempat memiliki hubungan dengan seorang wanita. Saat menjalani hubungan dengan wanita itu, dia menghentikan aksi pembunuhan berantainya. Namun ketika dia akan melamarnya, wanita itu menolak, lantaran si wanita baru tahu catatan kriminal Yongchol, dan dia nggak menyukai hal itu. Nah, semenjak saat itulah Yongchol mengalihkan target dari orang kaya ke wanita. Berdasarkan tes psikopat, dia ini mendapatkan nilai 30 dari angka maksimal 40. Biasanya 20 aja udah psikopat. Nah, ini 30. Tergolong parah banget levelnya. Sampai sekarang pun dia masih hidup, meskipun dia ini dikenakan hukuman maut. Berhubung hukuman maut sudah tidak bisa dilaksanakan di Korea, paling tidak dia nggak akan dibebaskan dan membusuk di dalam penjara.